Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maulana Ar-Rahma, NPM 200820101052 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020, kelas paralel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma banker pada mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Algoritma banker adalah algoritma resource allocation dan deadlock avoidance yang dikembangkan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma ini menguji tingkat keamanan dari kemungkinan deadlock dengan melakukan simulasi berdasarkan jumlah maksimum resource dan kemudian mengecek kondisi safe state terhadap semua kemungkinan kondisi deadlock dari semua aktivitas yang berada dalam posisi pending sebelum memutuskan pengalokasian resource. Nah, kenapa dinamakan algoritma banker? Algoritma ini disebut banker karena memodelkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit atau pinjaman. Nah, di sini maksudnya adalah bank dianggap sebagai sistem operasi, pinjaman atau uang dianggap resource. Resource merupakan proses yang sedang berjalan, nasabah dianggap proses yang memerlukan resource. Algoritma banker merupakan salah satu dari algoritma penanganan deadlock. Banker sendiri diambil dari kata bank plus ER yang berarti orang-orang bank. Mengapa demikian? Karena algoritma ini mengacu pada sistem perbankan dalam menangani jalan buntu. Artinya, algoritma ini digunakan bank atau sistem operasi untuk memastikan bahwa pihak bank tidak akan kekurangan sumber daya atau resource yang tentu saja dalam kasus bank, resource adalah uang nasabah. Nah, dalam algoritma banker dikenal dua keadaan atau state, yaitu keadaan aman atau safe state dan keadaan tidak aman atau unsafe state. Nah, keadaan aman adalah keadaan di mana bank masih mempunyai cukup uang atau resource ketika nasabah bank melakukan penarikan uangnya. Keadaan tidak aman atau unsafe state terjadi ketika nasabah bank melakukan penarikan uang yang melebihi resource atau uang yang ada. Penanganannya yaitu dengan mengizinkan nasabah melakukan penarikan uang jika penarikan tersebut tidak akan membawa bank kepada kondisi yang tidak aman atau unsafe state. Nah, jika penarikan uang membawa bank kepada kondisi yang tidak aman, maka nasabah harus menunggu sampai ada tambahan uang dari nasabah yang lain di dalam kas bank. Nah, cara kerja dari algoritma banker yaitu algoritma banker ini dijalankan oleh sistem operasi ketika proses melakukan request resource. Penghindaran terhadap deadlock dilakukan dengan menolak atau menunda suatu request jika sekiranya penerimaan terhadap request tersebut dapat membawa sistem dalam kondisi unsafe state. Berdasar algoritma ini, ketika suatu proses masuk ke dalam sistem, proses ini harus memberikan jumlah maksimum resource yang diperlukan, di mana resource tersebut tidak boleh melebihi total resource yang dimiliki oleh sistem. Selain itu, ketika suatu proses mendapatkan resource yang diinginkan, proses tersebut harus mengembalikan resource yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Struktur data yang diperlukan sebagai berikut, yaitu ada available, max, allocation, dan need. Available suatu vektor dengan panjang M, resource yang tersedia pada suatu saat. Max mendefinisikan maksimum permintaan atau request untuk tiap-tiap proses. Allocation mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Dan need menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Nah, need sendiri memiliki rumus yaitu need sampai dengan max dikurangi allocation pada proses tersebut. Lalu ada algoritma safety yang memiliki cara kerja, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, work dan finish merupakan vektor dengan panjang masing-masing M, tipe resource, dan N proses. Inisialisasinya yaitu work sama dengan available. Nah, jadi work ini sama dengan available. Finish pada proses I bernilai false untuk I sama dengan 0, 1, sampai N-1. Lalu tahap 2, mengecek apakah need pada proses I kurang dari sama dengan work. Nah, need sendiri
memiliki rumus yaitu max pada proses I dikurangi allocation pada proses I. Jika pernyataan di atas benar, maka lanjut ke tahap 3. Jika salah, maka proses pada I dipending dan digantikan oleh proses selanjutnya. Tahap 3 yaitu menginisialisasikan work yang baru. Jadi work baru sama dengan work lama ditambah allocation pada proses I. Sehingga finish pada proses I bernilai true. Lalu kembali ke tahap 2 hingga proses I selesai. Jadi I sama dengan 0, 1 sampai N-1. Nah, jika finish pada proses I bernilai true untuk semua I, maka sistem dinyatakan dalam keadaan safe atau keadaan aman. Nah, contoh kasusnya yaitu algoritma ini adalah algoritma yang dipakai oleh bankir untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam kondisi safe atau tidak. Apabila berada dalam kondisi safe, maka ini berarti dana yang tersisa dapat menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua customer yang masih aktif. Semua proses akan berakhir dengan aman dan tidak akan menyebabkan deadlock. Apabila kondisi unsafe, maka ini berarti terdapat kemungkinan untuk terjadinya deadlock, sehingga permohonan kredit ditunda hingga permohonan kredit tidak menyebabkan unsafe state. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, set nilai work sama dengan available. Jadi available ini merupakan dana yang masih tersisa di bank setelah peminjaman. Yang kedua, set nilai finish pada proses I bernilai false untuk semua customer. Yang ketiga yaitu cari semua customer yang memiliki needs atau keperluan lebih kecil atau sama dengan nilai work. Besar needs dihitung dengan mengurangkan nilai maksimum resource customer dengan nilai allocation resource customer. Yang keempat yaitu anggap bank meminjamkan dana sama dengan need customer sehingga keperluan dana customer terpenuhi dan customer menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dengan mengembalikan semua kreditnya ke bank. Lalu tambah nilai work dengan nilai allocation research customer karena kredit customer yang sebelumnya dipinjam telah dikembalikan kepada bank dan set finish pada proses I bernilai true. Lalu yang terakhir, apabila tidak ada lagi customer yang memiliki needs kurang dari sama dengan work, maka periksa apakah semua finish pada proses I bernilai true. Apabila semua finish pada proses I bernilai true, maka kondisi setelah peminjaman adalah safe. Apabila tidak, maka kondisi setelah peminjaman adalah unsafe. Nah, ini merupakan contoh algoritma dari safety. Soalnya yaitu terdapat 5 proses, P0, P1, P2, P3, dan P4. Nah, masing-masing proses ini memiliki resource tipe A yang memiliki 10 anggota, tipe B memiliki 5 anggota, dan tipe C memiliki 7 anggota. Nah, di tabel ini terdapat proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Lalu ada location, ABC, max, available, dan need. Nah, bagaimana cara menentukan apakah proses ini dalam keadaan safe atau keadaan aman atau tidak? Caranya yang pertama yaitu menentukan need pada tiap proses dari P0 hingga P4. Nah, bagaimana cara menentukan need pada tiap proses ini? Yaitu dengan rumus need sama dengan max dikurangi allocation pada proses tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita cari need-nya terlebih dahulu pada tiap prosesnya. Yang pertama yaitu P0. Kita cari needs pada P0, max dikurangi allocation. Max pada proses ke-0, 753 dikurangi allocation pada proses 0, 0, 1, 0. Jadi 753 dikurangi 0, 1, 0. Hasilnya yaitu 743. Lalu P1 sama seperti cara P0, yaitu max dikurangi allocation. Max pada P1 322 dikurangi allocation pada P1 200. Hasilnya 122. Pada P2, P3, dan P4 caranya sama. P2 hasilnya 600, P3 011, dan P4
caranya 433 dikurangi 002 hasilnya 431. Nah, hasil dari P0, P1, P2, P3, dan P4 yaitu needs-nya. Needs pada P0 743, needs P1 122, needs P2600, needs P3011, dan needs P4431. Nah, cara yang kedua yaitu mengecek atau menentukan apakah needs pada proses I kurang dari sama dengan work. Nah, jadi kita cek masing-masing proses ini. Tadi needs-nya sudah dimasukkan. Nah, P0 need kurang dari sama dengan work. Kita cari need P0 ini 743, apakah kurang dari sama dengan work. Nah, work di sini sama dengan available pada yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu inisialisasi work sama dengan available. Jadi 743 kurang dari sama dengan 332. Nah, apakah 743 kurang dari sama dengan 322? Nah, ternyata salah. 7 kurang dari sama dengan 3. Ini tidak benar, jadi P0 tidak bisa dieksekusi. Lalu selanjutnya ke proses P1, sama seperti P0 tadi, dicek apakah need kurang dari sama dengan work. Need P1 122 kurang dari sama dengan work atau available. 122 kurang dari sama dengan 332. Ternyata benar. 1 kurang dari sama dengan 3, 2 kurang dari sama dengan 3, dan 2 kurang dari sama dengan 2. Jadi need kurang dari sama dengan work ini benar. Jadi P1 bisa dieksekusi. Lalu kita cari work yang baru dengan cara work baru sama dengan work lama ditambah allocation pada proses I. Work lamanya 332 ditambah allocation pada proses I. Pada proses P1 allocation-nya 200. Jadi hasilnya 532. Jadi work barunya sekarang 532, bukan lagi 332. Lalu ke proses selanjutnya yaitu P2, kita cek apakah need kurang dari sama dengan work. 600 kurang dari sama dengan 532. Work yang memakai work yang baru. Nah, hasilnya salah, jadi P2 tidak bisa dieksekusi. 6 kurang dari sama dengan 5 ini salah, jadi P2 tidak bisa dieksekusi. Lalu ke P3 011 kurang dari sama dengan 532. Nah, ternyata benar, jadi P3 bisa dieksekusi. Lalu kita cari work yang baru. Rumusnya work lama ditambah allocation pada P3. Work yang sebelumnya yaitu 532 ditambah allocation pada P3 211. Hasilnya 743. Jadi proses work pada work yang baru ini jadi 743. Nah, setelah itu kita centang agar lebih mudah. Jadi P0 dan P2 ini masih belum bisa dieksekusi. Nah, kita lanjutkan sampai ke P4 dulu. Nanti kita cek lagi ke P0 dan P1. Nah, P4 apakah need kurang dari sama dengan work? Apakah 431 kurang dari sama dengan work yang sebelumnya tadi 743? Nah, hasilnya ternyata benar. Lalu P4 dieksekusi dan mencari work yang baru. 743 ditambah 002 itu work lama ditambah allocation pada P4. Hasilnya 745. Nah, selanjutnya karena P0 dan P2 tadi belum bisa dieksekusi, lalu kita ke P0 dan P2. 743 kurang dari 9745, hasilnya benar, sehingga P0 bisa dieksekusi. Lalu kita cari work yang baru, yaitu work lama ditambah allocation pada proses P0.
745 ditambah 010 hasilnya 755. Jadi work yang baru sama dengan 755. Lalu ke P2, nah ini kita centang. Lalu ke P2, 122 kurang dari sama dengan 755, ternyata benar. Lalu P2 bisa dieksekusi, dan kita cari work yang baru, work lama ditambah allocation pada P2. 755 ditambah 755 ditambah 302, hasilnya 1057. Ini kita centang juga. Nah, sehingga semua proses sudah bisa dieksekusi. Dikarenakan semua proses berhasil dieksekusi, maka proses ini dikatakan safety state atau keadaan aman. Nah, urutan prosesnya yaitu mulai dari awal P1, P3, P4, P0, dan P2. Selanjutnya algoritma resource request. Misalkan request pada proses I adalah faktor request untuk proses PI. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama yaitu request, apakah request kurang dari sama dengan need? Jika benar, maka lanjut ke tahap 2. Jika tidak, maka terjadi kesalahan, proses berada di luar klaim maksimum. Nah, selanjutnya tahap 2, apakah request kurang dari sama dengan available? Jika benar, maka lanjut ke tahap 3. Jika tidak, PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Jika dua syarat di atas terpenuhi, maka available sama dengan available lama dikurangi request, allocation baru sama dengan allocation lama ditambah request, dan need yang baru sama dengan need lama dikurangi request. Lalu periksa safety state menggunakan algoritma safety. Contoh kasus, algoritma ini dipakai bankir untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau ditunda. Algoritma ini dieksekusi oleh bankir setiap terjadinya permohonan kredit atas resource oleh customer. Nah, cara kerjanya yaitu jika permohonan kredit atau request lebih besar dari sisa request kepada bank atau available, maka permohonan kredit ditunda atau pending. Bankir berpura-pura meminjamkan resource kepada customer. Available resource pada bank dikurangi dengan besar request. Lalu jalankan algoritma safety. Apabila algoritma safety menghasilkan keadaan safe, maka realisasikan permohonan kredit. Nah, contohnya pada algoritma resource request. Misalkan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan resource 102. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada tabel seperti yang tadi, ada proses P0, P1, P2, P3, dan P4, lalu ada allocation, max, available, dan need. Dan need ini sudah kita cari sebelumnya tadi. Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu dengan cara mengecek 3 syarat di bawah pada proses P1, lalu mengecek safety state menggunakan algoritma safety. Ada 3 cara, request kurang dari sama dengan need, request kurang dari sama dengan work, dan jika kedua proses ini memenuhi, kita akan melanjutkan ke proses ini. Nah, apakah request? Nah, karena ini yang diminta P1, maka kita ke P1. Request P1. Requestnya 102 di soal. 102 kurang dari sama dengan needs pada P1, yaitu 122. Ternyata memenuhi, sehingga kita centang, lalu lanjut ke tahap 2, apakah request kurang dari sama dengan work? Nah, 102 kurang dari sama dengan work pada P1 332. Nah, ternyata memenuhi juga, kita centang. Nah, setelah kedua proses ini memenuhi, lanjut ke tahap 3, yaitu mencari available, allocation, dan needs yang baru. Nah, yang pertama available sama dengan available yang lama dikurangi request. Nah, available P1 ini 332 dikurangi request 102.
9230. Allocation P1 200 ditambah request pada soal 102 menghasilkan 302 dan need pada P1 122 dikurangi request di soal 102 hasilnya 020. Nah, lalu ini akan kita ganti dengan yang baru. Jadi 230, 302 dan 020. Nah, hasilnya ini. Lalu setelah itu kita cari apakah algoritma ini safety atau aman atau tidak, yaitu dengan cara seperti tadi, algoritma safety tadi. Itu menentukan apakah need pada proses I kurang dari sama dengan work. Nah, P0 ini 743 kurang dari sama dengan 230. P0 tidak bisa dieksekusi karena 7 kurang dari sama dengan 2 ini salah. Lalu kita silang dulu. P1 kita cek apakah need kurang dari sama dengan work, ternyata benar, sehingga P1 bisa dieksekusi dan kita cari work yang baru, yaitu work yang lama sama dengan work lama 230 ditambah allocation pada P1 302. Hasilnya 532. Jadi work yang baru 532. Lalu P2 kita centang, lalu P2 apakah need kurang dari sama dengan work? Ternyata salah, sehingga P2 tidak bisa dieksekusi. 6 kurang dari sama dengan 5. Ini salah. Kita silang, lalu ke P3. P3 011 kurang dari sama dengan 5, 32. Ternyata benar, sehingga P3 bisa dieksekusi dan kita cari work yang baru sama dengan work lama ditambah allocation. Work yang lama ini 532 ditambah allocation pada P3 211 sama dengan 743. Jadi work yang baru berganti menjadi 743. Kita centang, lalu ke P4 431 kurang dari 9743, hasilnya benar sehingga P4 bisa dieksekusi dan kita cari work yang baru sama dengan work yang sebelumnya 743 ditambah allocation pada P4 002 hasilnya 745. Jadi work yang baru sama dengan 745. Nah, karena P0 dan P2 ini belum bisa dieksekusi, maka kita coba cek lagi. P0 743 kurang dari sama dengan work yang sebelumnya 745, sehingga P0 bisa dieksekusi. Lalu kita cari worknya, sini didapatkan 745. Lalu kita centang P2 600 kurang dari 9755, hasilnya benar sehingga P2 bisa dieksekusi dan kita cari work yang baru, didapatkan 1057. Lalu kita centang semua. Nah, semua sudah tercentang karena bisa dieksekusi mulai dari P0 hingga P4. Dikarenakan semua proses berhasil dieksekusi, maka proses ini dikatakan safety state atau keadaan aman dan memenuhi syarat request. Nah, urutan prosesnya itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Nah, kekurangan algoritma Banker yaitu tidak semua proses mengetahui max resource, jumlah proses tidak tepat, beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu sehingga meskipun kelihatannya ada, namun kenyataannya tidak tersedia. Mengendali pemberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas, proses seharusnya berjalan terpisah sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi proses, dan terakhir mengendaki client server mengembalikan resource setelah batas tertentu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, maupun materi yang mungkin kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.